Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS tahun 2024 untuk tes wawasan kebangsaan ya. Jadi wawasan lain ya, kita mencoba memberikan soal, contoh-contoh soal dan soal yang pernah disajikan dalam tes CPNS. Ini tes wawasan kebangsaan soal part 1 atau bagian pertama. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara yang pada prinsipnya untuk A. membatasi kekuasaan pemerintah, B. memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. menjaminan atas kewajiban politik rakyat, D. kekuasaan parlemen di lembaga hukum atas, dan E. kekuasaan hukum di atas parlemen. Itu merupakan soal prediksi ya. Kita jawab. Fungsi utama ya Undang-Undang 1945 adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi sudah jelas di sini membatasi kekuasaan pemerintah. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan untuk melindungi hak-hak rakyat. Nah, makanya ada istilah DPR sebagai pengawasan untuk pemerintah ya. Jadi pemerintah diwakili oleh DPR dan DPR merupakan suara perwakilan suara rakyat. Jadi kalau memberikan kekuasaan tak terbatas berbahaya ya, karena pemerintah akan semenang-menang. Jaminan atas kewajiban politik rakyat juga bukan itu ya. Yang jelasnya fungsi undang-undang adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi dengan kita hafal ya fungsi utamanya, kita bisa menjawab soal ini. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. membatasi kekuasaan pemerintah. Kemudian nomor yang kedua yang ini. Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggung jawab A. pemerintah pusat, B. TNI dan Polri, C. TNI, D. warga negara, Dewan Perdamaian PBB. Nah, kalau kita ingin langsung menjawab ini, sebenarnya kalau memang ini pasti kita hanya mengatakan bahwa TNI dan Polri karena mereka diciptakan untuk melindungi masyarakat. Jadi untuk apa masyarakat? Untuk apa masyarakat? Dan sebagai warga menjadi pembela negara juga ya. Tapi dari sini ternyata beda dengan apa yang kita sangkakan. Misalnya ya, kita sangka TNI dan Polri pusat atau TNI atau pemerintah pusat ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi dasar sebagai pertahanan keamanan merupakan tanggung jawab siapa menurut Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, jadi tanggung jawab itu adalah menurut Undang-Undang 45, pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pemerintah, TNI, Polri, ataupun TNI ataupun Polri. Nah, ini ditegaskan dalam pasal, jadi ada pasalnya ya. Nah, oleh semua itu, semua warga negara memiliki hak kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Nah, pasalnya yang pertama adalah pasal 27, segala warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, itulah mungkin makanya misalnya ada keadaan darurat dalam suatu negara, peperangan, makanya ada namanya wajib militer. Ya, itu. Kemudian pasal 30, tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 30 ayat 2 itu usaha mempertahankan dan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi seluruh warga negara berhak atau diharuskan menjaga pertahanan dan keamanan. Dengan pilar utamanya adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi sangat jelas ada 3 pasal ya. Ada 2 pasal dengan 3 ayat. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D, warga negara. Kemudian nomor yang ketiga adalah dengan memperhatikan perilaku ikut atau menyontek saat ujian untuk meraih prestasi, 2 membuat berita bohong di media sosial agar terkenal, 3 mengunggah ujaran kebencian kan sering mendapat perundungan, 4 memberikan informasi palsu karena mendapat tekanan, 5 mengajak anak-anak untuk menjadi pekerja waktu. Nah, dari situ berdasarkan berbagai atas tindakan yang bertentangan nilai harkat dan martabat kemanusiaan dalam Pancasila ditunjukkan oleh nomor ya. Nah, di sini Jika bermanfaat, mohon di-share ya.
mungkin ada kebijakan ya, antara misalnya nomor 1 sampai 5 itu ada kebijakan karena sesuatu dan lain hal. Nah, di sini yang melanggar ini bertentangan ini adalah 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 2 dan 5, dan 4 dan 5. Nah, kita jawab ya. Merupakan soal SKD ya, jadi soal SKD tahun 2021 ya, artinya soal yang sudah pernah muncul di tes CPNS. Jawaban: tindakan yang bertentangan dengan nilai harkat dan martabat kemanusiaan dalam Pancasila ditunjukkan oleh nomor 1, menyontek pada saat ujian untuk meraih prestasi. Nah, ini melanggar butir sila kelima, itu suka bekerja keras untuk meraih prestasi. Berarti dia melanggar sila kelima yang berbunyi suka bekerja keras untuk meraih prestasi. Sedangkan di sini dia menyontek, artinya dia tidak bekerja keras untuk mendapatkan sebuah jawaban. Ya, berarti jelas melanggar ya sila kelima. Selanjutnya nomor yang kedua itu membuat berita bohong di media sosial agar terkenal. Nah, ini melanggar sila ketiga, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi karena dia mempush suatu kebohongan sehingga dia terkenal untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa, itu menjaga persatuan. Nah, dengan membuat berita bohong ini bisa terjadi disintegrasi bangsa, jadi terjadi perpecahan. Jadi jelas dia melanggar butir sila ketiga. Kemudian yang ketiga adalah mengunggah ujaran kebencian karena sering mendapat perundungan. Nah, ini juga melanggar sila kedua, yaitu pengembangan sikap saling mencintai sama manusia dengan tidak menaruh kebencian dan perundungan. Nah, jadi di sini seharusnya dia tidak melakukannya meskipun dia sering mendapat perundungan. Kemudian keempat adalah memberikan informasi palsu. Nah, ini sebenarnya sama saja berita bohong ya. Tapi di sini karena ada tekanan ya, jadi mengembangkan sikap semena-mena kepada orang lain ya, mengembangkan sikap semena-mena kepada orang lain dengan menekan orang lain melakukan perbuatan negatif. Nah, jadi sebenarnya sama ini berita bohong, informasi palsu. Namun yang keempat ini karena mendapat tekanan. Jadi karena mendapat tekanan itulah dia paksa melakukan atau membuat perbuatan negatif. Kemudian kelima, mengajak anak-anak untuk menjadi kerja paruh waktu. Nah, di sini sikapnya kita tidak bisa tentukan karena dia cuma mengajak. Kalau dia anak itu melakukannya berarti melanggar pasal butir sila Pancasila, tapi karena ini hanya mengajak, bukan memaksa ya. Beda mengajak dengan memaksa. Nah, dari sini jawabannya itu adalah bagian 3 dan 4 ya, atau bagian C. Kenapa bagian C? Karena di sini adalah mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Kemudian keempat ini mengembangkan sikap semena-mena, berarti ini adalah melalui harkat dan martabat kemanusiaan ya. Ya, di situ ya. Makanya jawabannya adalah C, 3 dan 4. Nah, kalau yang lain kan ini suka bekerja keras ini tidak langsung berkaitan dengan masalah kemanusiaan atau sesama manusia. Kepentingan pribadi juga belum langsung bersenggolan dengan kepentingan sesama manusia. Kalau di sini jelas sikap saling mencintai sama manusia, dan ini sikap semena-mena terhadap lain dengan melakukan perbuatan negatif. Jadi orang lain artinya sesama manusia, harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga jawabannya di sini adalah 3 dan 4. Kemudian nomor yang ke-4, pemisahan kekuasaan yudikatif eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif, ciri utama dari A. Pemerintah diktator, B. Sosialis, C. Otokrasi, D. Pemerintah demokrasi, dan E. Pemerintah Romawi. Nah, dari sini kita lihat ini merupakan soal prediksi ya. Pemerintah diktator itu, kalau kita lihat pengertiannya, diktator itu absolut ya, penindasan, pelanggar hak asasi manusia, dan kurang akuntabilitas. Ya, jadi semuanya terpusat pada satu orang. Kemudian pemerintah sosialis itu ya satu partai ekonomi. semua adalah pemerintah ya, menentukan masalah ekonomi apapun ya, dan melarang media secara bebas. Nah, ini pembatasan kebebasan individu juga, sosialis. Kemudian otokrasi itu sebenarnya sama dengan diktator ya, namun lebih keras lagi dalam pelanggaran hak asasi dan penindasannya. Kemudian selanjutnya adalah Romawi. Ya, Romawi itu ada konsul dua, antara konsul itu ya untuk pemerintah dan ketentaraan dua pemimpin. Nah, Senat membuat undang-undang, dan kemudian Majelis Rakyat mengusulkan undang-undang. Nah, kemudian selanjutnya yang benar itu adalah demokrasi ya.
Ya, demokrasi pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna membutuhkan lembaga peradilan bebas aktif sebagai ciri utama pemerintahan demokrasi. Ya, jelas ya kalau demokrasi itu dipisahkan ya. Ada sebagai pengontrol, ada sebagai menjalankan. Nah, seperti itu. Berarti jawaban yang benar adalah bahagian D. Kemudian selanjutnya nomor yang kelima. Suka dengan videonya? Like dong. Dampak buruk dari pelaksanaan ekonomi otonomi daerah adalah A. Egoisme kependudukan, B. Etnosentrisme, C. Egoisme kewilayahan, D. Konsumerisme, dan E. Hedonisme. Ini merupakan soal prediksi juga ya. Nah, egoisme kependudukan lebih terkait dengan sikap individu atau kelompok, bukan wilayah secara keseluruhan ya. Masalah kependudukan ini adalah sikap individu atau kelompok ya. Jadi egoismenya untuk individu dan atau kelompok. Kemudian etnosentrisme ya. Nah, itu adalah fokus pada perbedaan. Jadi dibedakan antara suku atau budaya ya, bukan wilayah. Ini masalah perbedaan suku. Ya, berarti bukan wilayahnya, sukunya yang dia menjadi fokus ya. Kemudian yang ketiga konsumerisme dan hedonisme itu adalah terkait gaya hidup, hedon ya, yang suka yang kaya, hidupnya boros dan selanjutnya ya. Itu bukan masalah sistem pemerintahan. Kemudian yang menjadi benar adalah egoisme kewilayahan. Nah, egoisme kewilayahan ini adalah bentuk daerah menjadi lebih fokus pada kepentingan sendiri, mengabaikan kerjasama sinergi dengan daerah lain ya. Timbulnya persaingan yang fokus pada kepentingan sendiri tidak sehat antara memerlukan sumber daya dan investasi. Di daerah yang kaya sumber daya alam mungkin lebih tidak terfokus pada eksploitasi sumber daya tersebut dengan keuntungan sendiri, tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Nah, daerah kurang pengembang mungkin tertinggal lebih jauh karena keterbatasan sumber daya dan minimnya perhatian dari pemerintah pusat. Nah, itu kekurangannya kalau dia adalah otonomi daerah. Kalau daerahnya kaya, tidak ada masalah, dia survive dengan kekayaannya. Tapi kalau kekayaannya tidak mencukupi, maka harus disuplai oleh daerah lain. Tapi kalau karena adanya egoisme kewilayahan itu, maka hal tidak membantu orang lain, atau hal tidak membantu daerah lain itu akan bisa terjadi. Beda kalau dia terpusat ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah egoisme kewilayahan. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.